Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat tani. Jumpa lagi di channelnya Wong Tani di sini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk belajar tentang bagaimana cara mengembangbiakan ataupun budidaya ikan gopi. Ini sesuai dengan pertanyaan kemarin. Jadi kemarin ada yang tanya untuk lebih mengulas tentang cara budidaya si ikan gopi ini. Nah, untuk budidayanya ini itu cenderung tidaklah terlalu sulit. Dibilang sulit ya nggak sulit, dibilang mudah ya nggak terlalu mudah. Jadi ya tergantung nanti bagaimana teman-teman untuk mau belajar ataupun tidak. Nah, di sini kita baru ngasih makan ya. Jadi ini adalah ikan gopi yang sudah bisa berkembang biak. Nah, hal-hal yang perlu teman-teman siapkan ketika ingin budidaya ataupun sekedar memelihara ikan gopi ini adalah yang pertama, teman-teman harus punya kolam ya, ataupun tempat hidup si ikan ini, si ikan gopi. Nah, untuk tempat hidupnya itu macam-macam teman-teman. Misalkan nggak pingin modal, bisa menggunakan tempat telur ayam yang dalamnya kayak gini ya, yang dalamnya dikasih plastik atau plastik sampah itu ya. Jadi teman-teman tinggal atasnya dilepas, terus nanti tinggal kita kasih plastik di dalamnya, terus nanti tinggal kita tata, kita sesuaikan dengan kondisi kotak ini ya. Kemudian nanti untuk pinggir-pinggirnya ini kan plastik di sini. Setelah teman-teman pasang itu harus diikat. Jadi bagian sini itu harus diikat ya, agar apa? Agar nanti dia plastiknya itu nggak jatuh ke bawah. Kalau ini nggak teman-teman ikat kan otomatis nanti dia jatuh ke bawah. Makanya di bagian atas ini, jadi memutar itu harus diikat, bisa menggunakan tali ataupun menggunakan kawat kecil. Terus kemudian kalau sudah teman-teman ikat bagian plastiknya udah ditata semua, terus jangan lupa teman-teman kasih ini ya, lubang di sini. Jadi misalkan nanti ada hujan, misalkan hujan deras, itu kan nanti lama-kelamaan airnya akan terus tambah. Nah, ketika teman-teman sudah memberikan lubang pembuangan di sini, nah nanti dia otomatis airnya akan terbuang secara otomatis. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir nanti airnya terlalu penuh yang menyebabkan ikan bisa loncat ataupun pergi. Nah, ini selama di sini ada lubang, maka otomatis airnya tidak akan penuh. Nah, setelah tempat hidup ataupun kolamnya siap, itu yang kedua adalah kita butuh yang namanya indukan. Jadi syarat yang kedua ataupun hal yang perlu dipersiapkan untuk memulai budidaya ikan gopi, yang kedua adalah menyiapkan indukan. Nah, untuk indukan itu teman-teman bisa beli di toko ikan hias. Jadi teman-teman tinggal datang ke toko hias, pilih jenis ataupun ikan yang teman-teman inginkan. Nah, di sini kita
untuk ikannya adalah ikan gopi. Nah teman-teman tinggal pilih ataupun tinggal tanya nanti ada jenis apa saja. Lalu pasti teman-teman ini ya masih bingung bagaimana cara membedakan antara pejantan dan betina. Nah untuk pejantan dan betina itu cara membedakannya sangat mudah sekali. Jadi untuk jantan, yang pertama dari segi body ataupun tubuhnya, dia itu cenderung lebih slim, lebih kecil, dan tubuhnya memanjang. Nah kayak gini. Wah, kameranya buluk nih. Coba sini aja biar lebih kelihatan. Jadi ciri yang pertama untuk pejantan, dari tubuhnya dia itu lebih slim dan kecil memanjang ya. Kemudian ciri yang selanjutnya itu dari segi warna. Warnanya dia itu lebih mencolok. Untuk jantan dia lebih mencolok, misalkan warna merah ya lebih merah dibanding yang betina. Nah teman-teman kan di sini bisa melihat ya, ada beberapa ikan yang dari segi warna dia itu lebih mencolok dibanding ikan yang lain. Nah ini kayak ini. Nah ini kan dia warnanya lebih mencolok dibanding ikan yang lain. Jadi itu ini yang ikan ini dia jenis kelaminnya adalah pejantan. Jadi untuk melihatnya itu ya simpel sekali. Untuk pejantan itu yang pertama dari bodinya lebih slim memanjang dan warnanya lebih mencolok. Kemudian yang betina, untuk betina itu dia badannya cenderung lebih besar dan gemuk, dan nanti bagian perut itu lebih besar ataupun kayak semacam kembung. Jadi nah di sini kan ada ini, dia warnanya warna-warna biasa, jadi warnanya nggak mencolok. Kemudian ukuran tubuhnya itu lebih besar dibanding yang lain. Jadi sudah bisa kita bedakan antara jantan dan betina. Dari segi warna, jantan itu lebih mencolok dan yang betina itu warnanya warna biasa. Gitu ya teman-teman. Saya rasa jelas tentang bagaimana cara membedakan jantan dan betina. Kemudian yang perlu kita siapkan selanjutnya yang ketiga adalah ini tempat memijah ataupun tempat kawin ataupun tempat untuk meletakkan telur. Jadi kita itu juga perlu memberikan tempat sembunyi bagi ikan ketika nanti mau bertelur. Nah ini di sini kita memberikan daun pisang. Jadi fungsinya itu untuk berlindung dan juga sekaligus nanti ketika dia mau kawin ataupun sedang kawin digunakan sebagai tempat untuk meletakkan telur. Jadi telurnya itu tidak berhamburan. Itu yang ketiga. Terus yang keempat, teman-teman juga bisa memberikan tanaman air ya di sini. Misalkan nggak dikasih juga nggak apa-apa. Nah untuk ikan gopi ini sendiri usahakan menggunakan air yang jernih. Karena apa? Karena ikan gopi itu memang lebih suka air yang jernih dan bersih. Beda dengan ikan lele yang memang tidak terlalu memperhatikan
tentang kualitas air yang bersih. Nah, setelah teman-teman tadi menyiapkan semuanya, kolam terus indukan air yang bersih, teman-teman bisa menunggu ya kurang lebih 1-2 minggu. Biasanya si ikan itu nanti sudah mulai berkembang biak. Jadi nggak usah teman-teman berikan treatment yang khusus. Si ikan gobi ini memang cenderung ikan yang mudah untuk berkembang biak. Jadi ditunggu 2 minggu, nanti otomatis dia sudah mulai beranak. Ya mungkin itu dulu ya teman-teman. Apabila nanti ada pertanyaan ataupun saran, kritik, masukan, bisa teman-teman tulis di kolom komentar. Dan juga usahakan untuk penempatan kolam ataupun tempat hidup si gobi, usahakan jangan langsung terkena sinar matahari, karena nanti kalau terlalu panas dia bisa stres akhirnya mati. Oke, itu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa untuk klik tombol like, comment, and subscribe. Terus dukung channel Wong Tani. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.